Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 7. Hari ini pertemuan pertama semester kedua. Kita akan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas bab 1, yaitu mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Kemarin dari pihak sekolah sudah ada surat untuk rencana tatap muka, tapi setelah kita musyawarahkan dengan orang tua, banyak orang tua yang tidak menyetujui, sehingga kita masih menunggu. Kemudian kita masih menunggu proses baik itu dari dinas terkait dan dari puskesmas. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Kita akan membahas bab 1, mewarisi nilai luhur dan Yang pertama, pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah kesusastraan lisan yang berkembang di kalangan rakyat serta memiliki pola yang telah pakem atau tetap. Jadi, kesusastraan lisan, bukan kesusastraan tulisan. Dulu aslinya itu puisi itu berasal dari sastra lisan, ya. Baru kemudian setelah kemajuan peradaban, baru dari lisan dipindah ke bentuk tulisan, ya. Jadi aslinya pertamanya itu yaitu bentuk puisi lisan adalah kesusastraan lisan yang berkembang di kalangan rakyat serta memiliki pola yang telah ditetapkan. Jadi polanya itu tetap. Jadi tidak bebas, polanya tetap. Sebagai kekayaan bangsa yang bernilai dan perlu diwariskan kepada generasi selanjutnya. Jadi kita punya sastra, ya, peninggalan nenek moyang kita, di mana sastra itu perlu kita wariskan sehingga kita perkenalkan kepada anak-anak semuanya. Berikutnya, jenis-jenis puisi rakyat. Apa saja yang termasuk puisi rakyat yang dalam bentuk lisan tadi? Yang pertama pantun, yang kedua gurindam, syair. Pantun adalah bentuk puisi yang terdiri dari 4 baris atau 4 lari berima silang, abe-abe, iramanya yang indah dan memiliki makna yang penting. Jadi terdiri dari 4 lari atau 4 baris. Kemudian rima itu sama dengan persamaan bunyi pada setiap akhir lari itu abe-abe, ya. Rima silang. Iramanya indah dan memiliki makna yang penting. Semua sastra itu punya makna, ya. Punya makna, di balik kata-kata itu ada makna. Kemudian yang kedua, gurindam, merupakan karya sastra lama yang berbentuk puisi terdiri atas 2 baris. Kalau pantun 4 lari, kalau gurindam itu 2 lari. Kalimat yang punya rima atau sajak yang sama dan mengandung nasihat di dalamnya. Jadi kalau gurindam itu hanya 2 lari, kemudian mengandung rima yang sama, ya, tidak silang, rima yang sama dan mengandung nilai di dalamnya. Yang ketiga, syair, merupakan salah satu puisi lama. Syair berasal dari bahasa Arab syair atau syu'ur yang artinya perasaan yang mendalam. Yang keempat, mantra, merupakan ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib serta memiliki bentuk yang lebih bebas dibandingkan dengan puisi rakyat lainnya. Jadi mantra itu biasanya itu juga termasuk sastra. Misalnya kalau kita pergi ke seorang tabib atau seorang dukun, biasanya diucapkannya mantra-mantra. Itu merupakan ucapan yang dianggap memiliki kekuatan atau gaib, ya. Itu juga termasuk bentuk sastra lama. Yang kelima, karmina, merupakan pantun kilas seperti pantun tetapi pendek. Pada umumnya karmina dibuat untuk menyindir secara langsung. Karmina juga biasa dikenal dengan sebutan pantun kilat. Jadi kalau pantun itu 4 baris, kalau karmina itu hanya 2 baris, ya, kilat, hanya 2 baris, ya, yang mengandung sindiran bisa secara langsung, biasa dikenal dengan sebutan pantun kilat. Yang keenam, seloka,
merupakan pantun berkait. Setiap bait saling berkaitan, misalnya bait pertama berkaitan dengan bait ketiga dan baris kedua berkaitan dengan baris keempat. Jadi seloka ini termasuk yang panjang ya, merupakan pantun berkait panjang. Jadi setiap baitnya antar bait itu saling berhubungan atau antar baris itu saling berhubungan. Coba Ibu berikan contoh ya biar agak jelas contoh pantun. Kota Sampit di Kalimantan, Kota Makassar di Sulawesi. Teruslah berusaha jadi teladan, raihlah cita, raih prestasi. Jadi 4 lari atau 4 baris. Coba kita lihat rimanya. Kalimantan, tan, ya. Kemudian Kota Makassar di Sulawesi, si. Nah, baris ketiga harus sama dengan rimanya atau bunyi persamaan bunyinya harus sama dengan baris pertama. Teruslah berusaha jadi teladan. Tadi Kalimantan jadi teladan sama. Yang baris keempat raihlah cita, raih prestasi. Sulawesi dan prestasi. Seperti itu. Jadi contoh pantun 4 lari, rimanya abi-abi, rima silangnya, baris pertama dan kedua merupakan pengantar, isinya di baris ketiga dan keempat. Berikutnya contoh syair. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal, air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Kalau syair 4 baris, kemudian rimanya sama. Perahumu, kayu, yu, di situ. Ya, supaya laju perahumu itu. Jadi sama. Jadi perbedaannya kalau pantun rimanya abi-abi, tapi kalau syair a. Ya, contoh Karmina. Dahulu ketan, sekarang ketupat. Dahulu preman, sekarang ustad. Jadi 2, ya, pantun kilat, 2 baris. 2 baris. Rimanya sama, ketupat dan ustad. Dahulu ketan, sekarang ketupat. Dahulu preman, sekarang ustad. Termasuk sindiran secara tidak langsung. Yang kedua contohnya, kelapa diparut enak rasanya. Biar perutnya gendut, baik hatinya. Ya, Yang berikutnya gurindam. Ini gurindam itu panjang ya. Berupa nasihat, macamnya juga jenis-jenisnya banyak sekali. Ada gurindam 12 ya, penuh nasihat. Barang siapa hendak bertanya, maka tanyalah pada ahlinya. Barang siapa mencari ilmu, maka carilah ke para guru. Jika belajar bersungguh-sungguh, keberhasilan akan kau rengkuh. Jika berilmu janganlah angkuh, nanti dirimu akan terjatuh. Jikalau engkau belajar kitab, maka haruslah taati adab. Ya, jadi untuk yang pertama bertanya, ahlinya, rimanya a. Kemudian barang siapa, ilmu, guru, ya, sama. Kemudian sungguh dan rengkuh. Kemudian angkuh dan terjatuh. Kemudian kitab dan adab. Nah, itulah contoh dari gurindam. Nah, ini dulu yang perlu Ibu sampaikan, contoh-contoh yang termasuk puisi rakyat, ya, syair, pantun, karmina, gurindam. Ya, untuk pertemuan yang akan datang, nanti Ibu sampaikan contoh-contoh yang lain, kemudian ciri strukturnya, syair itu terdiri dari apa, pantun itu dari apa, struktur dan bahasanya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai di sini dulu untuk pertemuan yang pertama. Pertemuan yang akan datang masih kita akan membahas tentang puisi rakyat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.